Okti Okra Tubruk dan Okti Okra Celup Sekar Maju. Awal mula kelompok kami memilih nama tersebut yaitu karena teh okra ini memiliki banyak khasiat, sehingga kami menamakannya dengan sebutan Okti. Okti sendiri merupakan kepanjangan dari Oketi, yang artinya teh yang bagus atau memiliki banyak khasiat. Okra sendiri merupakan bahan utama dari teh tersebut, sedangkan nama Sekar Maju merupakan nama dari perusahaan sosial kami. Okti Okra Tubruk dan Okti Okra Celup memiliki 3 varian rasa yaitu aroma jahe, aroma melati, dan aroma telang. Deskripsi komunitas sasaran. Komunitas sasaran kami yaitu kelompok wanita tani Maju Aspari Mandeng di Dusun Sabtu Dadi Kabupaten Bantul. Dusun ini terletak di dataran rendah pada Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dusun Sabtu Dadi Bantul merupakan suatu perdesaan yang sudah maju. Tidak banyak lahan kosong atau padat pemukiman di sana. Adanya KWT Maju Aspari ini diperakasai oleh pemerintah desa Sabtu Dadi dengan jumlah anggota kurang lebih 15 orang. Produk yang dihasilkan dari KWT Maju Aspari yaitu okra tubruk dengan varian rasa original, jahe, dan melati. KWT ini telah berjalan sejak tahun 2019, namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum ada pemberdayaan sumber daya manusia dan juga mulai sedikitnya masyarakat yang menanam okra, sehingga sering kehabisan bahan baku yaitu okra. Selain itu juga terdapat permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Hal inilah yang menjadi fokus kajian bagi kelompok kami untuk berusaha memberdayakan anggota kelompok wanita tani ini dengan lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada dan lebih giat dalam mengembangkannya. Selain itu, kelompok kami juga berusaha untuk mengajak dan menumbuhkan kesadaran untuk menanam tanaman okra karena selain berdampak baik bagi ekonomi, juga baik bagi lingkungan sekitar. Kekurangan akses dan aset. Kekurangan akses dari KWT Maju Aspari antara lain sulitnya mendapatkan tanaman okra karena semakin sedikitnya lahan dan sumber daya manusia belum menguasai pemasaran secara online. Sedangkan kekurangan aset yaitu lahan untuk penanaman okra. Analisis diagram Pareto. Jadi dari wawancara yang sudah kami lakukan dan dari hasil wawancara seperti pada gambar diagram Pareto tersebut, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi masalah utama di komunitas sasaran kami berdasarkan diagram Pareto yaitu masalah kurangnya keterampilan dari sumber daya manusia dalam hal pemasaran. Narasumber yang kami wawancarai berjumlah 5 orang yaitu Bu Harjimah, Bu Wahyuni, Bu Jaryati, Bu Nur Hidayah, dan Bu Ratna. Dapat kita lihat dari diagram Pareto tersebut terdapat 2 kategori permasalahan yaitu kurangnya keterampilan sumber daya manusia dalam pemasaran dengan jumlah 4 persentase 80%. Kemudian pemasaran okra belum berkembang dengan jumlah 1 persentase 20%. Selanjutnya ada pohon masalah. Nah, pohon masalah yang sudah kami rumuskan karena kurangnya keterampilan SDM pemasaran sehingga menyebabkan pemasaran okra belum berkembang. Selain itu juga ada pandemi COVID-19, kemudian ada tidak memiliki lahan tetap atau lahan milik orang lain, sehingga menyebabkan KWT tidak maju dan berimpak kepada rendahnya tingkat kesejahteraan anggota KWT. Kemudian ada pohon tujuan. Nah, sehingga dengan hal ini kami memberikan beberapa pelatihan, antara lain pelatihan penggunaan sosial media dan juga marketplace yang berguna untuk meningkatkan keterampilan SDM dalam pemasaran okra. Yang kedua ada mengajarkan pelatihan memasarkan produk secara online yang bertujuan untuk mencari peluang saat pandemi. Dan yang terakhir adalah pelatihan menanam tanaman okra menggunakan polybag, yaitu menggunakan alternatif lain untuk pengganti lahan atau polybag, sehingga akan memajukan KWT dan juga berimbas terhadap kesejahteraan anggota KWT. Kemudian ada deskripsi pemetaan modal komunitas. Yang pertama ada modal manusia berupa keahlian dalam memproduksi minuman okra. Kemudian ada modal fisik yaitu akses menuju lokasi komunitas sasaran. Kemudian yang ketiga ada modal lingkungan berupa tanaman okra, matahari, bunga telang. Kemudian yang keempat ada modal sosial berupa aturan produksi okra harus higienis. Yang kelima ada modal teknologi berupa teknik mengelola dan mengolah okra. Dan yang terakhir yang keenam adalah tuntutan pasar yaitu dapat dikonsumsi oleh anak-anak, lansia, harga terjangkau, dan juga kemasan menarik. Nah, deskripsi timeline kegiatan ini yang pertama ada observasi, yang kedua ada need assessment berupa cross check data hasil observasi, merumuskan pohon masalah dan tujuan, kemudian ada sosialisasi inovasi sosial, kemudian ada timeline pemberdayaan. Selanjutnya adalah mengenai tentang tahap-tahap pemberdayaan. Yang pertama ada penyadaran. Nah, ini dilaksanakan pada pukul 10 sampai 11. Kelompok kami melakukan tahap pemberdayaan berupa penyadaran
penyadaran. Dalam tahap penyadaran ini dilakukan dengan pemberian motivasi kepada anggota KWT Maju Aspari agar terus meneruskan kegiatan usahanya yang bertempat di rumah Bu Harjimah yang dijelaskan oleh Tasya Nara dan juga Khairunisa. Yang kedua ada pengkapasitasan yang dilaksanakan pukul 11 sampai 12 yang kelompok kami mengenalkan pemasaran secara online melalui media sosial atau Instagram dan marketplace Shopee serta mengenalkan penanaman okra melalui polybag yang bertempat di Ibu Harjimah yang dijelaskan oleh Dania Nurizki Amanda. Kemudian yang terakhir ada pendayaan yaitu pukul 12.30 sampai 13.30 yaitu pendayaan kelompok kami memberikan pelatihan menggunakan media sosial dan marketplace serta memberikan akun tersebut kepada KWT. Selain itu kami memberikan uang sebesar Rp250.000 dan polybag yang dijelaskan oleh Zumratul Ana dan Anisha Azhara. Selanjutnya adalah mengenai inovasi sosial yang dianalisis menggunakan analisis KUM. Yang pertama adalah referensi sosial. Kewirausahaan sosial kami menggunakan okra tubruk untuk dijadikan referensinya. Analisisnya yaitu yang pertama size okra tubruk kurang lebih 10 gram kemasannya. Yang kedua use, produk okra ini belum memiliki pemasaran yang tetap, hanya dipasarkan pada saat event-event tertentu saja. Yang ketiga color, okra sebelum diolah berwarna hijau dan setelah diolah berwarna hijau kecoklatan. Lalu packagingnya berwarna coklat muda dan labelnya kombinasi putih dengan hijau. Yang keempat material. Dalam satu kemasan terdiri dari tanaman okra, gula, batu, cengkeh, melati, dan jahe. Yang kelima part. Untuk kemasannya menggunakan plastik dan packagingnya menggunakan kardus. Yang keenam shapes. Okra berbentuk menyerupai bintang ketika dipotong kecil-kecil. Yang ketujuh adalah nama. Produk tersebut bernama Kolingin Okra Tubruk Aroma. Selanjutnya adalah analisis inovasi produk kami menggunakan analisis KUM yaitu sebagai berikut. Yang pertama size, okra teh celup beratnya 4 gram per kantongnya. Yang kedua color, packaging menggunakan pouch berwarna transparan dan label berwarna kombinasi hijau tua dan hijau muda. Yang ketiga use, kami memperluas pemasaran ke pasar online. Gunaannya sendiri agar produk dapat dikonsumsi di semua kalangan. Yang keempat material, yaitu tumbuhan okra, gula batu, cengkeh, melati, jahe, bunga telang, kantong teh celup, pouch, kardus, hampers, plastik motif transparan, dan pita. Yang kelima part, kemasan menggunakan plastik dan packaging menggunakan pouch, hampers, dan souvenir. Yang keenam shape, okra celup yang berbentuk bubuk. Yang ketujuh nama, yaitu okti okra tubruk dan okti okra celup. Kemudian untuk bentuk inovasinya yaitu yang pertama varian rasa semula original jahe dan melati tetapi sekarang ditambah dengan bunga telang. Yang kedua packaging yang semula hanya menggunakan karton menjadi pouch, packaging souvenir dan hampers. Yang ketiga memperbarui label produk agar menjadi lebih menarik. Yang keempat menambah varian okra yang semula hanya okra tubruk menjadi okra celup. Dan yang terakhir adalah memperluas pemasaran melalui Instagram dan Shopee. Nah, berikut adalah gambar-gambar inovasi dari produk okra kami. Lalu, untuk inovasi yang kedua yaitu adanya packaging pouch, souvenir, dan juga hampers. Nah, untuk gambar-gambarnya, di sini ada pouch, souvenir, dan juga ada hampers. Yang ketiga, memperbarui label produk dari yang lama, lalu kita membuat yang terbaru. Kemudian yang keempat, menambah varian okra celup yang semula hanya okra tubruk. Lalu, untuk label dari Okti sendiri adalah berbentuk seperti ini dengan kita mencantumkan logo perusahaan sosial kami dan juga ada logo komunitas sasaran serta ada logo halalnya. Tak lupa inovasi yang kita buat yaitu kita buat untuk masing-masing terdapat rasanya. Jadi di sini ada rasa melati, rasa jahe, dan rasa telang. Kemudian untuk label belakang dari Okti ini sendiri yaitu tercantum ada manfaat, kemudian cara membuat, lalu ada komposisinya, halal dan diproduksi oleh. Lalu kita juga mencantumkan adanya sosial media Instagram dan juga marketplace berupa Shopee.
Yang kelima yaitu memperluas pemasaran melalui sosial media Instagram dan juga melalui marketplace Shopee. Selanjutnya, cara membuat okra tubruk. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu ada okra, cengkeh, jahe, bunga melati, bunga telang, dan gula batu. Kemudian cara membuatnya yaitu yang pertama, cuci okra 2 kali, dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur hingga kering kurang lebih dalam waktu 3 hari, lalu kupas jahe dan cuci, potong tipis-tipis lalu jemur kurang lebih 3 hari, cengkeh dijemur, bunga melati dan bunga telang juga dijemur. Yang kedua, setelah kering, okra, jahe, cengkeh, dan melati di oven selama kurang lebih waktu 10 hingga 15 menit untuk pengeringan yang maksimal. Untuk bunga telang cukup dijemur saja. Ketiga, semua bahan yang di oven diangin-anginkan agar dingin. Keempat, setelah semua bahan siap, dilanjutkan pengemasan, di mana ada 3 variasi rasa. Yang pertama, variasi jahe dengan komposisi okra 3 gram, jahe 2 potong, cengkeh 2 biji, gula batu 20 gram. Yang kedua, variasi melati, okra 3 gram, melati 3 biji, dan gula batu 20 gram. Yang ketiga, variasi bunga telang, okra 3 gram, bunga telang 5 biji, dan gula batu 20 gram. Nah yang terakhir, kemasan okra diseler agar kedap udara. Sedangkan cara membuat oketi okra celup itu sama dengan oketi okra tubruk. Yang membedakannya adalah semua bahan baku dihaluskan menggunakan blender, kemudian dikemas, dimasukkan ke dalam kantong teh, kemudian diseler. Cara penyajiannya yaitu yang pertama, okra tubruk atau okra celup dimasukkan ke dalam gelas berisi air panas 250 ml air. Untuk okra celup dapat ditambahkan gula secukupnya. Yang kedua, tutup, tunggu sampai larut, okra siap disajikan. Kemudian model bisnis sosial yang kami ambil yaitu model nomor 2 atau model bersinggungan, di mana model bersinggungan ini bertujuan untuk mengkoneksikan atau menghubungkan dua lembaga yaitu wirausaha sosial dan komunitas sasaran. Nah, dalam konteks bisnis sosial yang kami ambil dapat kami jelaskan bahwa wirausaha sosial sebagai agen produk okra dan komunitas sasaran sebagai supplier bahan baku produk okra, di mana hal tersebut dapat hubungan antara wirausaha sosial dengan komunitas sasaran. Komunitas sasaran menjadi supplier dalam menyetorkan bahan baku produk okra kepada wirausaha sosial. Untuk investasi awal bisnis sosial kami, yaitu pemberian modal dalam bentuk uang sejumlah 250.000, pemberian polybag untuk menanam okra dengan media baru, pelatihan mengenai cara pemasaran melalui media sosial seperti Instagram dan Marketplace, dan pelatihan dalam packaging. Untuk return, setelah komunitas sasaran diberikan pelatihan, maka returnnya berbentuk supply produk okra kepada wirausaha sosial. Kemudian reinvestasinya, setelah aktivitas ekonomi berjalan dan mendapatkan keuntungan, perusahaan kita akan memberikan sembako kepada komunitas sasaran setiap 3 bulan sekali untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, teknik pemasaran. Workspace, kami membuat produk oketi okra tubruk dan oketi okra celup Sekerjaya di salah satu rumah anggota kelompok perusahaan kami di Desa Gembolan, Trirenggo, Montor, Jakarta. Untuk pemasaran sendiri, kami menggunakan media sosial berupa Instagram dan Marketplace berupa Shopee, di mana packaging produk kami menggunakan hampers, souvenir, pouch, dan box. Promosi dilakukan secara offline melalui pasar-pasar terdekat dan untuk online menggunakan media sosial berupa Instagram dan Marketplace berupa Shopee. Untuk harganya, yang pertama okra tubruk dalam pouch harga 10.000, okra celup dalam pouch yang berisi 5 kantong seharga 18.000, hampers seharga 35.000, souvenir seharga 8.000, dan okra tubruk dalam box seharga 32.500. Deskripsi nama, logo, dan struktur perusahaan. Nama perusahaan Sekerjaya,
Visi mewujudkan anggota sekerjaya menjadi insan yang inovatif, kreatif, cerdas di bidang SDM dan pengelolaan SDA serta mampu bersaing di era global. Misi 1. Menumbuhkan konsistensi anggota sekerjaya dalam mengenalkan produk Okra. 2. Menyelenggarakan pemasaran yang mumpuni dalam persaingan pasar secara efektif di bidang teknologi. 3. Menghasilkan produk dan kreativitas individu yang jujur, mandiri, mengembangkan diri, dan bersaing di era global. Logo perusahaan. Lingkaran dalam logo tersebut menggambarkan sikap konsistensi dari anggota perusahaan kami dan juga mengandung kata Okti yang artinya teh yang bagus atau memiliki banyak manfaat. Dalam lingkaran tersebut juga terdapat gambar teh dan okra yang merupakan menghasilkan dari produk kami, yaitu teh dengan berbahan baku okra. Warna hijau sendiri kami ambil dari warna okra sekaligus melambangkan natur. Selain itu terdapat kata sekerjaya yang merupakan nama dari perusahaan kami. Struktur perusahaan: Ketua Anissa Zahra, Bendahara Danianu Rizky, bagian edukasi Tasya Nada, bagian produksi Khairunisa dan Jumrotul Ana, bagian pemasaran Zarkasi dan Muhammad Wildan. Tugas: 1. Ketua sendiri memiliki tugas untuk mengkoordinir, bertanggung jawab terhadap anggota, dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijakan dalam jalannya perusahaan. B. Bendahara memiliki kewenangan untuk membuat keputusan atau kebijakan dalam hal keuangan dan kekayaan perusahaan sekaligus bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan. C. Bagian edukasi memiliki tugas untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dari anggota perusahaan. D. Bagian produksi bertugas untuk mengatur kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi agar berjalan lancar dan hasil produk bermutu tinggi sehingga dapat diterima masyarakat atau konsumen. E. Bagian pemasaran bertanggung jawab untuk menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produk perusahaan. Ini menggabungkan berbagai kegiatan seperti periklanan, promosi, penjualan pribadi, pemasaran langsung, sponsorship, dan hubungan masyarakat. Budaya perusahaan. A. Karakter dan reputasi perusahaan sosial. Tidak adanya senioritas antar anggota, cekatan, disiplin, profesionalitas, dan bertanggung jawab. B. Membangun budaya perusahaan sosial. Invisible artifact, jujur, optimis, dan konsisten. Visible artifact: 1. Simbol, cara berpakaian bebas sopan, logo. Yang kedua yaitu bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang sopan. Selalu menyapa pelanggan. Yang ketiga ritual ataupun seremoni, mengadakan makan bersama 1 bulan sekali, melakukan healing bersama, mengadakan pelatihan bersama untuk mengasah skill. Yang terakhir evaluasi tahunan. Selanjutnya deskripsi manajemen risiko alami, yaitu usaha alat. Cara mengatasinya yaitu perawatan. Ada juga kecelakaan kerja, caranya menggunakan peralatan safety. Terus belum terdaftar di BPOM, mendaftarkan diri, salah takaran, membuat komposisi okra yang paten. Resiko spekulatif seperti perubahan harga baku. Terus caranya yaitu menetapkan harga tertinggi pembelian bahan baku. Keuntungan tidak cukup untuk menutupi modal, caranya yaitu menaikkan harga jual. Terus jumlah okra yang tidak menentu, caranya yaitu menanam okra dan jika belum bisa panen, membeli. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan. Di sini terdapat tabel, melihat sendiri tabelnya, rincian harganya. Selanjutnya yaitu tetapan harga. Di situ juga terdapat tabel-tabel seperti kita bisa melihat rincian yaitu total harga produksi, terus harga jual, okra tubruk seharga 6.000, okra tubruk dalam pos, terus ada okra celup seharga 3.500, okra celup dalam pot seharga 18.000, hampers 35.000, terus souvenir 8.000, terus okra tubruk dalam box 32.500. Ada juga harga terendah terus tertinggi, dan yang terakhir yaitu keuntungan. Okra tubruk seharga 1.400, okra tubruk dalam pot harga 1.900, terus okra celup 500, okra celup dalam pot 2.100, hampers 5.000, souvenir 400, okra tubruk dalam
box seharga 1.000, jadi totalnya 13.300. Selanjutnya modal awal KWT Maju Aspari. Dana dari pemerintah Desa Sabtodadi berjumlah 1 juta. Modal awal kelompok yaitu iuran awal per anak 50.000, jadi totalnya 350.000. Iuran bulanan 5.000, jadi 35.000. Jadi total keseluruhan yaitu 385.000. Demikian penjelasan dari kelompok 7 Kewirausahaan Sosial. Sekian dan terima kasih.